Pemirsa, seorang muazin sebuah masjid di Medan, Sumatera Utara dianiaya jemaah hingga kupingnya nyaris putus. Korban dan pelaku diduga memiliki dendam pribadi. Muhammad Syawal Syah, seorang muazin di salah satu masjid di Medan, Sumatera Utara, telinganya nyaris putus karena dianiaya rekannya pada 20 September lalu. Korban dianiaya di lingkungan masjid saat sedang menyiapkan makan malam usai salat maghrib. Latar belakang hubungan keduanya diduga bermasalah, pelaku kerap menyinggung masa lalu korban yang pernah menggunakan narkoba dan tak menyukai aktivitas korban di masjid. Keduanya sempat cekcok hingga akhirnya korban terluka di telinga. Lagi makan, waktu datangin dia lagi megang gelas sama megang piring. Waktu saya bilang seperti itu, dia senggol jatuh. Tersinggung, banyak kali cerita kawan terus saya diserangnya. Ditariknya saya, disorongnya saya ke dinding, jatuh, pecah kaca. Gelas tadi mengenai badan dia. Makin menjadi-jadi dia. Sementara ada kawan satu orang yang memang kompak sama dia, memegang-megang saya dipukulnya hingga tak bisa melakukan perlawanan. Kemudian dia kurang puas mungkin menyerang saya lagi, memukul. Sementara kawannya memegang-megang saya tanpa saya bisa berbuat apa-apa. Akhirnya entah dari mana datangnya, tiba-tiba dia megang pisau, disabetnya saya pakai pisau itu 4 kali. 3 kali saya ngelak-ngelak arah leher-leher saya aja. Yang ketiga kali saya bisa menghindar, yang terakhir kena ke kuping saya ini. Korban yang harus mendapat 39 jahitan di telinganya telah melaporkan kasus penganiayaan ini ke polisi. Dari Medan, Sumatera Utara, Saddam Husin, iNews melaporkan. Dan informasi selengkapnya terkait seorang muazin sebuah masjid di Medan, Sumatera Utara yang dianiaya jemaah. Bergabung bersama kami korban penganiayaan tersebut ada Muhammad Syawal Syah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Syawal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Syawal, saya melihat masih diperban telinga Anda. Kondisi Anda sejauh ini seperti apa, Pak? Telinga masih diperban. Kondisi saya agak sedikit kurang apalah, tapi udah agak baikan daripada yang kemarin. Sudah agak baikan ya. Baik, Pak Syawal, bisa Anda ceritakan bagaimana peristiwa tersebut terjadi, Pak? Peristiwanya cepat, Pak. Waktu selesai sholat maghrib, saya menyiapkan makan itu. Kami makan berdua dengan ustadz yang biasa imam di situ, ustadz Patah. Tiba-tiba si pelaku masuk membantingkan piring di sebelah saya. Sebelum itu dia memang, sebelum saya duduk sama makan di situ sama ustadz Patah, dia udah duduk itu sama kawannya itu. Jadi waktu dia mulai kami makan, masuk dia ke dalam, dibantingkannya piring. Sengaja lah membuat apa kami ya kan. Oke, Pak Syawal, maaf saya potong. Jadi peristiwanya berlangsung di masjid ya, Pak ya? Ya di masjid, Pak. Tidak ke masjid. Oke, jadi langsung menyerang Anda ketika menyiapkan makan pada saat itu. Jemaah yang lain bagaimana reaksinya pada saat itu, Pak? Jemaah yang lain udah pada pulang memang. Tinggal kami aja lah, Pak. Saya, Ustadz Panta, Ustadz Ari, sama mereka lah. Si pelaku sama temannya. Tapi di luar pintu dapur itu, dia berargumen yang nggak menyenangkan. Jadi saya tanya terus dia emosi, dia marah, langsung menyerang saya. Menarik, menolak, nggak saya jatuh. Akhirnya waktu saya fokus keras saya sambil makan, lagi makan, megang piring, megang gelas. Waktu dia tarik, tolak, saya ke dinding, saya mau jatuh. Masih saya tarik tangannya. Jadi kami sama-sama. Saya tarik tangannya sama-sama jatuh. Gelas tadi yang saya tangan saya, piring jatuh, gelas tangan saya pecah. Pecahnya ngenain ke badan dia, sama jatuh. Akibat pecah mengenai badan dia sampai emosi. Baik, Pak Syawal, sebenarnya ada masalah apa antara Pak Syawal dengan pelaku, Pak? Saya rasa saya nggak punya masalah apa. Dia ada akhir-akhir ini ada sentimen pribadi, saya nggak senang lagi. Sepertinya ada kebencian saya dikarenakan masalah-masalah BKM. Saya nggak mengerti. Saya sebenarnya nggak ikut campur masalah BKM di masjid itu. Tahu saya, yang saya tugasnya cuma azan, menjaga masjid, untuk masjid itu. Jadi cuma saya ada dari BKM yang sama itu juga sama saya selalu komunikasi sama Ustadz Ari. Jadi dia ada nggak merasa nggak senang karena kan kami itu dekat sama BKM yang lama itu, BKM.
Jadi rasa tidak senangnya itu. Jadi udah 4 kali dia mengusir-ngusir saya dari masjid. Nah ini yang keempat ini berakibat berefek ribut. Baik, sayang sekali saya tidak begitu jelas mendengar suara Anda karena sepertinya agak ada gangguan komunikasi dengan audio Anda, Pak Syawal. Tapi yang saya tangkap ada masalah pribadi antara pelaku dengan Anda, Pak Syawal. Sebelum kejadian tersebut, sebelum pelaku ini menyerang, tapi apakah ada tanda-tanda misalnya ancaman dari pelaku, Pak? Memang bahasanya setelah saya makan itu kan dia banting piring. Membanting piring terus keluar. Dibilang Ustaz Pak yang ditanggapi statement pribadi katanya. Pak saya bilang. Tapi waktu dia keluar dia terus melakukan statement yang baik. Misalnya dasar itu di sini orang-orang yang orang sini tapi mau bertempat di sini. Seperti dia membilangkan saya, membilangkan Pak Wakil, membilangkan BKN. Nah, kami diam saja, nggak saya tanggapi. Tapi ngomongannya semakin jadi. Hingga dia mengeluarkan statement katanya saya ini orang jahat, modus saya di masjid ini, di masjid mengedarkan sabu. Memang saya pernah punya masa lalu Pak tentang sabu ini, tapi waktu dia ngomong-ngomong itu saya datangi dia dari pintu aja, saya bilang sama dia, kamu ngomong apa? Dia bilang, kamu itu ngomong apa? Kalau masalah sabu itu, memang aku pernah main sabu, tapi itu kan dulu 2 tahun lalu. Masa aku kan berbuat baik. Baik. Jadi dia terus pasang yang saya baca itu banyak kali cerita kau udah diterangnya saya terus. Baik. Tolaknya ditariknya, tolaknya. Baik, Pak Syawal, Anda sudah melaporkan peristiwa ini ke polisi. Informasi terbaru dari laporan Anda seperti apa, Pak? Saya sudah melapor Pak polisi, laporan saya jadinya kan tanggal 20 September 2021. Setelah kejadian itu saya ke rumah sakit, terus ke kantor polisi buat laporan. Diapakan sama polisi dan Pak, belum ada tindak lanjut, tengok karena saya pun belum di BAP, hanya sebatas laporan. Baik, berarti masih menunggu laporan Anda ditindaklanjuti ya. Baik, Pak Syawal, terima kasih untuk waktu Anda bergabung bersama kami di News Sore. Selamat sore Pak Syawal. Pemirsa, polisi menetapkan penyerang seorang ustaz di Batam sebagai tersangka. Pelaku menjadi tersangka usai hasil tes menunjukkan pelaku tidak mengalami gangguan jiwa. Inilah rekaman amatir saat Ustadz Abu Syah Caniago tiba-tiba diserang oleh seorang pria saat sedang berceramah. Peristiwa ini terjadi di Masjid Baitul Syukur, Batu Apar, Batam, Kepulauan Riau 20 September lalu. Pelaku pun langsung ditangkap dan sempat dihakimi warga yang kesal. Pelaku bernama Hermansyah ini pun dibawa ke Polresta Barela. Usai diperiksa kejiwaannya di RSJ Aceh, pelaku dinyatakan tidak mengalami gangguan jiwa, meskipun sebelumnya pernah dirawat. Atas dasar inilah, polisi menetapkannya sebagai tersangka. Pelaku yang tinggal di sebuah bangunan liar ini sempat mengaku menyerang Ustadz karena terganggu dengan suara ceramah dari masjid. Maraknya penyerangan terhadap pemuka agama ditanggapi Menko Polhukam Mahfud MD. Mahfud meminta masyarakat jangan terburu-buru menyimpulkan bahwa para pelaku menderita gangguan jiwa. Saya berharap seperti yang sudah-sudah. Maka pemeriksaan ini harus tuntas dan terbuka. Jangan terburu-buru memutuskan bahwa pelakunya orang gila. Seperti yang sudah-sudah. Dulu ketika Syekh Ali Jabir dianiaya oleh seseorang, lalu ada yang berteriak keluarganya dan sebagainya bahwa pelakunya orang gila. Pemerintah tidak sependapat kalau setiap pelaku itu harus dianggap orang gila. Biarlah orang-orang yang sudah ditangkap ini diproses, dibawa ke pengadilan.
Dalam peristiwa penyerangan di Batam, Ustadz Abu Syahid Caniago terluka memar di kepala dan rahang. Kejadian ini juga membuat dirinya trauma hingga merasa butuh perlindungan. Tim iNews melaporkan. Sementara itu dalam penembakan Ustaz Arman di Tangerang, Banten hingga kini masih menjadi misteri. Berbeda dengan tersangka pembakar mimbar Masjid Raya Makassar yang ditangkap dan dalam pengaruh zat psikotropika saat beraksi. Gerak-gerik dua terduga pelaku penembakan Ustadz Arman terekam CCTV warga sekitar. Motor pelaku keluar dari gang rumah korban usai membututi korban dari masjid. Pengendara teridentifikasi mengenakan jaket ojek online. Tak lama berselang, sepeda motor menjauh dari gang rumah korban diikuti seseorang yang diduga eksekutor penembakan berlari dengan kencang untuk melarikan diri. Sepekan penembakan berlalu, keluarga mendapat kabar jika pelaku sudah tertangkap. Jujur ini dengar kabar burung aja, jadi teman-teman pada ngasih informasi sebatas nggak ada gambar sih, cuma omongan aja. Mereka ya alhamdulillah katanya sih Gojeknya itu sudah tertangkap katanya. Pengendara ya Bang? Sementara pengendaranya, tapi yang eksekutornya saya juga belum tahu persis kena atau belum. Justru harapan saya ya lebih cepat kena, harapan saya sama teman-teman. Kalau informasinya Bang, itu warga Pinang juga atau bagaimana Bang? Justru ini ya isu yang berkembang sih sebatas katanya orang luar. Orang daerah ya. Orang daerah. Daerah mana saya juga belum jelas. Yang pasti katanya sih orang luar. Namun kabar penangkapan ini belum bisa dipastikan kebenarannya. Ustadz Arman tewas ditembak orang tak dikenal usai sholat maghrib di dekat rumahnya. Sementara itu, tersangka pembakar mimbar Masjid Raya Makassar dalam pengaruh zat psikotropika saat beraksi. Motif pelaku membakar mimbar masjid karena sakit hati kepada pengurus dan security masjid lantaran dilarang tidur di masjid. Pelaku pun membakar mimbar masjid menggunakan korek api yang disulut ke sajadah. Selain mimbar, sejumlah Al-Quran yang tersimpan di mimbar juga ikut terbakar. Pembakaran segera diketahui pengurus dan security masjid sehingga kobaran api bisa dipadamkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa, seorang tenaga pendidik di salah satu pondok pesantren di Kabupaten Trenggalek tega mencabuli puluhan santriwatinya. Seorang tenaga pendidik pondok pesantren di Trenggalek, Jawa Timur bernama Syahrul Mutakin tega mencabuli 34 santriwatinya. Diketahui pelaku mengajar di pondok mulai tahun 2017, namun tindak pencabulan dilakukan selama 3 tahun belakangan, yaitu mulai tahun 2019 hingga 2021. Selain mengamankan pelaku, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, 1 potong kemeja lengan panjang, rok berwarna pink, dan pakaian dalam. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal berlapis. Sementara itu, Kabid PPA Dinas Sosial telah menerjunkan tim untuk trauma healing. Upaya-upaya pemulihan sementara dengan para konselor yang kami miliki, tetapi insya Allah pada minggu ke depan kami akan datangkan psikolog klinis untuk membantu trauma healing atas trauma yang diakibatkan oleh kekerasan seksual yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Tangerang, Banten menyerahkan bayi silver korban eksploitasi diserahkan ke Dinas Sosial Tangerang Selatan. Untuk mencegah kejadian tersebut terulang, Satpol PP Kota Tangerang merazia para manusia silver. Bayi berusia 10 bulan yang diajak mengemis oleh manusia silver viral di media sosial. Tidak hanya diajak mengemis, sang bayi juga dicat silver untuk menarik simpati orang lain. Sebelumnya, sebuah foto viral di media sosial dan mengundang keprihatinan publik. Menanggapi hal ini, Polsek Pamulang dan Satpol PP menangkap manusia silver yang membawa balita dan beroperasi di sekitar SPBU Parakan Pondok Benda Pamulang. 2 orang ditangkap beserta 2 balita. Mereka mengaku telah 5 bulan berpindah tempat untuk meminta-minta. Mereka pun diserahkan ke Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan. Memang mereka biasanya berpindah-pindah tempat, tidak menetap di satu lokasi. Mereka ada juga yang mengeksploitasi dan memobilisasi.
ada brokernya, ada maklarnya yang kadang-kadang diantar jemput ke lokasi. Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan pun menduga manusia silver mempunyai komunitas ataupun organisasi yang terstruktur karena mereka bukan merupakan warga Tangerang Selatan dan seringkali berpindah-pindah tempat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, siapa sangka ternyata masih ada warga yang tidak tahu siapa Puan Maharani. Kami kembali usai jeda.